Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Puji nama Tuhan. Yang menjadi kerinduan kita hari-hari ini hanyalah Tuhan kekasih jiwa kita. Dia yang memuaskan dahaga kita, Dia pula yang membuat kita kuat sepanjang waktu. Mari datang kepada Tuhan, nyatakan engkau pribadi yang mengenal hati Tuhan. Hatiku
bersyukur bahwa pagi hari ini hadirat-Mu boleh menguasai setiap kami. Tuhan, bangunkan setiap kami dan biarkan rasa lapar dan haus akan Engkau kami dipuaskan karena kehadiran-Mu. Lawat umat-Mu Tuhan sepanjang ibadah pada pagi hari ini. Kuat kuasa-Mu mengawal setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan, katakan
hamba Allah. Bersyukurlah Tuhan, naik ke surga untuk menyediakan tempat buat kita. Siapkan hati Bapak Ibu Saudara, silahkan duduk kembali. Kita percaya saat kita rindu Tuhan, saat kita mendekat kepada Tuhan, maka Dia akan memuaskan kita. Terima kasih Yesus. Sampai menutup usia kami Tuhan, kami mau tetap menyembah-Mu apapun terjadi dalam hidup kami. Kami mau katakan Engkau tetap Tuhan di hidup kami. Kau selalu hadir saat aku rindu Kamu.
Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Semuanya sukacita, amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini kita bersukacita bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang Muslim. Mereka merayakan hari raya Lebaran Idul Fitri, dan kita merayakan hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kenaikan Isa Al-Masih ke surga. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Ia yang naik akan turun kembali. Ia yang naik akan turun kembali. Dia yang pergi akan datang kembali. Saudaraku, firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul ayat yang ke-10, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat ke-11 berbunyi demikian. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dekat mereka itu dekat para murid yang jumlahnya pada waktu itu kurang lebih 500 orang di Bukit Zaitun. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Mengapakah kamu berdiri melihat ke atas? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama." Perhatikan baik-baik saudara, akan datang kembali dengan cara yang sama, bukan di tempat yang sama yang tertulis. Dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Dia terangkat dan Dia akan turun kembali. Dia naik, Dia akan turun kembali. Dia pergi, Dia akan datang kembali. Saudaraku yang dikasih Tuhan, biasanya orang yang naik apapun, naik pangkat, naik jabatan, naik level, sulit untuk turun ke bawah. Tapi Yesus ketika Dia naik ke surga, kembali ke tempat di mana Tuhan ada, Dia rela mau turun kembali. Ketika seseorang pergi meninggalkan kita, belum tentu dia akan datang kembali. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau ke Jakarta kita pergi karena tempat kita tinggal di Purwokerto, Banyumas, kita akan pulang lagi ke Banyumas. Ya, ketika seseorang ditinggalkan oleh orang yang dikasihinya, belum tentu dia akan kembali kepadanya. Saudara, alasan apa Yesus naik dan Dia mau turun lagi? Alasan apa Yesus pergi dan Dia mau datang kembali? Karena satu hal, karena Yesus, Tuhan Allah Sang Pencipta langit dan bumi, Dialah yang mengasihi saudara dan saya seperti dirinya sendiri. Kenapa saya katakan seperti dirinya sendiri? Sampai Dia mengorbankan nyawanya mati di kayu salib hanya untuk saudara dan saya. Ketika kita masih berdosa, bukan ketika kita sudah bertobat Yesus mati. Ketika kita masih berdosa, Yesus sudah mati duluan. Barang siapa yang percaya kepada Dia yang telah mati, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga, 40 hari Dia menampakkan diri kepada para murid, Dia naik ke surga. Hari ini kita peringati, dan 10 hari ke depan Dia memberikan janji kepada orang yang percaya kepadanya bahwa Dia akan memberikan seorang penolong, penghibur kepada umat
yang mengasihi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Dia yang telah pergi, Dia yang pergi akan datang kembali. Orang-orang Galilea menyapa kalian berdiri di sini memandang ke langit. Yesus telah pergi ke surga. Yesus telah pergi ke surga. Yesus bukan mati di alam barzakh, bukan mati di alam kubur saja, tapi Dia telah bangkit dan Dia pergi ke surga. Satu-satunya pribadi yang diberitakan sampai hari ini yang tidak bisa dibantah adalah seorang pribadi yang namanya Yesus Kristus, orang Nazaret itu, anaknya perawan Maria. Dia yang telah pergi duluan ke surga tanpa harus menunggu di alam kubur, karena Dia sudah bangkit dari antara orang mati. Yesus telah pergi ke surga, dan pada suatu hari kelak, itu kapan, saudaraku? Itu tidak bisa ditentukan oleh kita, tidak bisa diramalkan oleh manusia. Yang tahu kedatangan Tuhan hanya Tuhan sendiri, saudara. Tidak bisa diramalkan. Kalau banyak orang berkata, ada isu yang mengatakan bahwa Yesus datang, Yesus menampakkan diri, Yesus sudah kiamat, saudara yang dikasihi Tuhan. Yesus setelah pergi ke surga, dan pada suatu hari kelak Ia akan kembali. Percaya saudara bahwa Yesus yang naik ke surga, Dia akan kembali lagi untuk saudara dan saya? Beda dengan kita, kalau meninggalkan seseorang yang sudah tidak kita suka, kita nggak akan bakal kembali lagi. Kenapa? Karena kita sudah gak sayang lagi, karena kita sudah tidak care lagi. Kita ketika kita sudah meninggalkan Dia, bye bye. Tapi Yesus tidak begitu, saudara. Ia akan kembali dengan cara yang sama seperti kepergiannya. Cara yang sama, Dia naik, Dia turun. Bukan di tempat yang sama diceritakan, bukan di tempat yang sama dinyatakan. Dia pergi naik ke surga pada waktu Yesus bersama para murid-muridnya di Bukit Zaitun, saudaraku. Kalau Dia datang lagi di Bukit Zaitun, kita nggak melihatnya. Hanya orang-orang yang ada di daerah sana yang bakal melihat Yesus yang turun ke surga. Yang turun ke surga, bosan. Yang turun ke bumi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini banyak orang tidak bisa ketemu dengan keluarganya, banyak orang tidak bisa ketemu dengan orang tuanya, banyak orang tidak bisa mudik. Slogan dari PLN, tahan diri, tahan rindu. Ya, menahan diri dan menahan rindu untuk bisa ketemu dengan orang-orang yang kita kasih, saudaraku. Tahan diri, tahan rindu. Tapi apakah kita punya kerinduan kepada Tuhan? Kapan kita mau berjumpa kembali face to face, muka ketemu muka dengan Tuhan? Dan disitulah letaknya bahwa kita ada satu area dengan Tuhan Yesus, saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun tempatnya tidak penting. Yesus mau turun di tempat Dia naik ke surga, Yesus mau turun di Purwokerto. Jika Yesus turun dari surga, dari langit, dari atas, Dia turun, seisi dunia akan melihat Dia, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi kita rindu ketemu Tuhan. Oh enggak, jangan dulu ya, jangan dulu. Saudaraku, mau hari ini atau besok, mau tahun depan, yang terbaik
itu adalah jika kita satu area dengan Tuhan. Hari ini kita masih susah, kita harus bekerja, kita harus berjeril, kita harus kepanasan, kehujanan, kita masih merasa sakit, kita masih merasa lelah. Itu penderitaan yang ada di dunia ini, di bumi ini, saudaraku. Tapi jika kita bersama satu area dengan Tuhan, di sana tidak ada gelap, di sana hanya ada terang, di sana tidak ada panas, yang ada adalah nyaman, sejuk. Di sana tidak ada ratap dan tangis, di sini masih ada ratap dan tangis, dan banyak hal lainnya. Bahwa ketika kita berjumpa face to face, muka dengan Tuhan, kita menikmati hadiratnya. Semuanya indah, menyenangkan dalam satu area dengan Tuhan. Maka tahan diri, tahan rindu, saudaraku. Kalaupun hari ini kita dipanggil, kita siap. Amin. Cuma satu. Ya, kalau hari ini kita dipanggil Tuhan, apakah kita siap? Pertanyaannya, iya ya. Apakah dapat tiketnya ya? Sekarang saudaraku mau ibadah aja harus daftar dulu. Di gereja-gereja besar, gereja-gereja tertentu, mengikuti ibadah harus registrasi, pesen tempat duduk seperti di bioskop. Kalau tidak mau pesan, dia tidak akan dapat tempat duduk karena kapasitasnya terbatas. Yang tadinya 100 menjadi 50, karena 50% yang dianjurkan. Saudaraku, kalau kita mau pergi ke rumah Bapak, apakah kita dapat tiketnya? Apakah kita perlu pesan? Nah, pertanyaannya, kalau kita dipanggil Tuhan hari ini, apakah kita siap? Itu satu hal yang penting dan mendesak. Jangan hanya memikirkan masalah duniawi saja. Duniawi saja itu sangat melelahkan. Bukan berarti kita pesimis, tapi kita harus tetap berjaga-jagalah dan waspadalah sebelum Tuhan datang yang kedua kali. Disuruh berjaga-jaga dan waspada itu artinya bukan nganggur, tetap bekerja. Nah, saudaraku, tahan diri, tahan rindu. Dia yang pergi akan datang kembali. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Dia yang pergi berjanji tetap menyertai. Saudaraku, berapa banyak kita yang ditinggalkan orang yang kita kasih? Setelah ketika dia mau pergi, apakah dia meninggalkan pesan? Karena manusia tidak bisa mengetahui kapan dia harus pergi. Ya, jadi manusia tidak bisa meninggalkan pesan ketika mau berangkat, saudaraku. Tapi Yesus yang adalah Tuhan yang menguasai ruang dan waktu, saudaraku yang dikasih Tuhan, Dia tahu kapan waktunya dia harus pergi dan kapan tahu waktunya dia akan datang kembali. Dan di sini Dia yang pergi berjanji tetap menyertai. Kisah Para Rasul 1 ayat yang keempat dan yang kelima, pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, saudaraku, suatu hari pada waktu Yesus makan bersama-sama dengan para muridnya. Jadi sebelum Dia pergi meninggalkan dunia ini, meninggalkan bumi ini, Dia makan bareng dulu, ya, perjamuan kasih dulu. Dan di situ Dia meninggalkan pesan, ya. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Yerusalem adalah kota suci pada hari ini bagi 3 agama besar: umat Yahudi, umat Kristen, dan umat Islam. Ya, Yerusalem adalah kota suci 3 agama besar di dunia ini. Dan di situ salah satunya adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Pusat ibadahnya pada waktu itu adalah di Yerusalem, di Bait Allah, saudara. Ya,
Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Tinggal untuk sementara di Yerusalem, di Bait Allah, menantikan janji Bapa. Demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudaraku, banyak orang tidak percaya dengan baptisan Roh Kudus. Padahal Yesus berkata bahwa kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kalau orang sudah dibaptis dengan Roh Kudus, hidupnya berubah, menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Jadi hidup lamanya dikuburkan seperti kematian Yesus dalam kubur maut. Dan pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Orang yang meninggalkan manusia lama menjadi ciptaan baru, menjadi manusia baru. Dia bangkit bersama dengan Tuhan, hidupnya baru. Yang tadinya ngambekan tidak ngambekan lagi. Yang tadinya malas tidak malas lagi. Yang tadinya sering marah-marah, ya kadang-kadang marah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ciptaan baru ketika kita dibaptis dengan Roh Kudus. Percayakah saudara bahwa saudara ketika dibaptis Roh Kudus, saudara berubah? Ketika seseorang menjadi percaya kepada Tuhan, berubah bukan hanya soal status kita dari hamba dosa menjadi hamba Tuhan, hamba Allah, ya. Jadi budak dosa menjadi budak kebenaran. Kita mengalami perubahan status, saudaraku. Nah, ketika kita masih berada di bawah hukum Taurat, kita belum mengenal kasih karunia. Dan hari ini kita tahu bahwa Yesus memberikan janji tetap menyertai ketika Dia berkata bahwa tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Lukas 24 ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Diberikan kuasa. Roh Kudus itu kuasa, power. Kita punya kemampuan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itu power, itu kuasa. Kita diberi kemampuan untuk menanggung segala sesuatu bersama dengan Dia. Dan di sini power kuasa itu diperlengkapi untuk memperlengkapi orang yang percaya, itu asalnya dari tempat yang maha tinggi, saudaraku, dari surga, dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Saudaraku, dan Yohanes 14 ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Janji Yesus sebelum Dia naik ke surga, Dia mau datang kembali. Dia akan menyertai saudara dan saya. Amin. Kalaupun hari ini kita merasa bahwa kita sendirian, kalau hari ini kita merasa khawatir, kalau hari ini kita merasa susah, kalau hari ini kita menghadapi kondisi dan situasi yang tidak kondusif, seperti tidak ada harapan, saudaraku yang dikasih Tuhan, Dia berjanji memberikan seorang penolong kepada saudara. Roh Kudus, Roh penghibur yang penuh dengan kuasa menyertai hidup saudara. Jika hari ini kau percaya, Tuhan akan memulihkan hidup saudara. Ya, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Penyertaan Tuhan itu selama-lamanya, bukan sementara waktu. Kita bersama pasangan kita tidak bisa selama-lamanya, ada jedanya, saudaraku. Ada kalanya kita ditinggalkan duluan, ada kalanya kita meninggalkan duluan.
saudaraku, karena kita punya keterbatasan waktu, umur, dan faktor-faktor lainnya, saudara. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, jika penolong itu diperintahkan untuk mendampingi, menyertai hidup saudara, itu dikatakan untuk selama-lamanya. Ya, ia menyertai kamu selama-lamanya tanpa ada batas waktu. Baik siang maupun malam, baik susah maupun senang, dia akan selalu menyertai saudara jika saudara izinkan. Sekali lagi, ia akan menyertai saudara jika saudara mengizinkan ia mengendalikan kehidupan saudara. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Usahakan dahulu Allah memerintah hidup saudara, di mana saudara hidup dipimpin oleh Roh. Hidup dipimpin oleh Roh adalah ketika saudara melakukan firman Tuhan tanpa ada alasan. Apakah kita bisa? Yesus bilang, ia yang akan menyertai saudara sampai selamat. Ia yang menolong saudara untuk hidup di hadapan Tuhan itu dengan nyaman dan menyenangkan. Saudara, dia yang pergi berjanji tetap menyertai. Yang selanjutnya adalah dia yang pergi untuk dan sedang mempersiapkan rumah masa depan. Ini luar biasa, saudaraku. Sampai hari ini, sampai detik ini, Yesus tetap bekerja aktif. Nah, dia tidak ada cuti. Dia tidak ada libur, saudara. Sampai hari ini Yesus masih tetap bekerja mempersiapkan mega proyek surga, rumah Bapa untuk masing-masing saudara dan saya untuk tinggal di sana. Kalau Tuhan Yesus cuti, habis sudah kita. Artinya Yesus datang yang kedua kali, itu akan terjadi. Nah, dia yang pergi untuk dan sedang mempersiapkan rumah masa depan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Saudaraku, kenapa percaya kepada Allah dan percaya kepadaku? Saudaraku, ini dalam bahasa tulisannya, bahasa aslinya menunjukkan bahwa percaya kepada Allah itu sama dengan percaya kepada Yesus. Nanti dikatakan pada bagian ayat selanjutnya, aku dan Bapa adalah satu. Bapa yang roh, Allah yang roh, yang tidak kelihatan. Dia datang sebagai manusia di dalam diri yang bernama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat dunia. Ya, dia mengemban misi. Allah yang datang inisiatif sendiri, dia yang melakukan misi menyelamatkan saudara dan saya. Dia disalibkan, dia mati, 3 hari bangkit dari kubur orang mati, dan pada 40 hari kemudian dia naik ke surga. Dia naik ke surga, saudaraku, dan dia berjanji memberikan seorang penolong, Roh Kudus yang akan menyertai hidup saudara. Bapa, Yesus, dan Roh Kudus adalah Tuhan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, jangan gelisah hatimu dan percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tempat tinggal di sana itu kalau kita harus menyalakan AC untuk bisa dingin, menyalakan kipas angin supaya udaranya ada sirkulasinya, saudaraku, dan tidak terasa panas. Tapi di surga tanpa AC, tanpa kipas, semuanya sejuk. Kalau hari ini masih terasa panas, ya, panas kata Mas Uli, panas. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat.
bagimu. Tempat itu entah disebut apa saja, yang penting ada Yesusnya, titik. Cukup, saudaraku. Mau di lembah maupun di gunung, kata Daud, ya, asal tongkatmu dan gadamu menyertai aku aman. Ya. Ia menyediakan hidangan di depan lawan-lawanku, kata Daud, saudaraku. Hanya Engkau milikku di bumi dan di surga. Dimanapun berada, asal di situ ada Yesus, kita aman. Mau dibawa kemana saja, selama Yesus yang membawanya, kita aman, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, menyediakan tempat bagimu. Tiketnya tidak perlu bayar. Berapa yang bisa kita bayarkan untuk beli tiket? Untuk memesan kaplik, untuk memesan rumah yang sedang dibangun oleh Yesus di surga. Sampai hari ini belum selesai. Kalau selesai pasti Tuhan datang kembali. Dan kita harus siap sedia ketika Yesus datang. Saudara yang dikasih Tuhan, Dia yang pergi akan datang kembali untuk menjemput kita semua. Dia yang telah pergi akan datang kembali untuk menjemput kita semua. Jangan gelisah hatimu. Janganlah kalian gelisah, kalian percaya kepada Allah. Sekarang percayalah kepadaku. Jika engkau percaya kepada Allah, kata Yesus, hari ini kau percayalah kepadaku. Itu maksudnya ayat ini bunyinya. Karena yang berkata pada waktu adalah Tuhan Yesus. Nah, di tempat tinggal Bapakku ada banyak rumah kediaman, dan aku pergi untuk menyiapkannya bagi kalian. Menyiapkan, saudaraku. Saudara, kita nggak perlu bayar, kita nggak perlu susah payah, kita cukup percaya pada karya Tuhan di kayu salib, dan Dia sudah bangkit. Kita sudah mendapatkan tiket, mendapatkan kaplik, ya, mendapatkan jaminan, mendapatkan garansi, ya, untuk tempat tinggal di surga. Apabila segala sesuatu sudah siap, ingat saudaraku, apabila segala sesuatu sudah siap, aku akan datang menjemput kalian. Kalau sudah siap prepare-nya, ya, persiapan di surga sudah siap, Yesus akan datang kembali menjemput kita, menjemput saudara dan saya. Pertanyaannya, apakah kita siap sedia ketika Yesus datang? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak ada hal yang lebih menyenangkan dan membuat hidup kita bahagia ketika Yesus datang dan kita berkata, siap Tuhan, saya ikut. Siap Tuhan. Tidak bisa memilih tempat, karena tempatnya itu seragam, ya. Saudaraku, kalau coba lihat di perumahan-perumahan, ya, di KPR-KPR yang sedang dibangun, perumahan-perumahan yang sedang dibangun itu, ya, modelnya sama, satu jalur itu model tidak beda-beda, saudara. Dan Yesus membangun proyek ini luar biasa. Nah, tinggal urutannya aja, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan selanjutnya, saudaraku. Tidak bisa memilih, oh aku mau yang ini. Itu kasih karunia. Kita percaya, kita dapat tempat. Mau di mana aja posisinya, nomor 1, nomor 2, nomor 3, itu urusan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, aku akan datang menjemput kalian supaya kalian dapat selalu bersama-sama dengan aku di tempat aku berada. Tujuannya cuma satu, ketika kita kembali kepada Sang Khalik langit dan bumi, kita hidup bersama Dia, bersama-sama dengan Dia, tidak terpisah. Berbeda dengan saudara punya keinginan, aku mau ke surga tapi mencari tempat yang berbeda. Aku mau ke surga hanya untuk ketemu Tuhan. Kita beribadah hanya untuk ketemu, mencari hadirat, mencari wajah Tuhan. Itu sudah cukup, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau bukan demikian halnya, tentu kukatakan kepada kalian dengan terus terang. Ini terus terang dikatakan kepada murid-murid Yesus, bahwa Yesus mau menjemput murid-muridnya ketika proyeknya sudah selesai. Kalau kita menjadi murid Yesus, kita harus siap sedia.
untuk siap dijemput, ya. Abonemennya, mobil jemputannya, ya, kalau sekarang mobil jemputannya dengan supirnya sudah ready, sedang OTW, kan, gitu kan? Seperti menjemput anak sekolah door to door. Saudaraku, Yesus datang, kita siap. Dia yang pergi akan datang kembali untuk menjemput. Saudaraku, dia yang naik akan turun untuk membangkitkan dan mengangkat kita. Ini yang dikatakan dalam konteks rapture, ya, pengangkatan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saudaraku, dalam konteks pengangkatan orang-orang yang percaya, kita akan melihat di sini, ya. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi. Jangan lupa, ketika sangkakala Allah berbunyi, trompet besar itu berbunyi, ya, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Bayangkan, Tuhan sendiri akan turun dari surga. Untuk apa? Menjemput kita semua, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ada dua hal, ada hal lain yang mengatakan bahwa Allah itu turun ke bumi pada waktu orang-orang yang membangun menara Babel sampai ke langit, katanya. Nah, di situ Allah berkata kepada dirinya sendiri bahwa marilah kita turun untuk melihat apa yang telah diperbuat anak-anak manusia. Bayangkan, apakah Tuhan tidak bisa melihat sejauh pandang mata itu? Marilah kita turun. Allah turun untuk melihat anak manusia yang sedang membangun menara Babel, kerajaannya, dunia ini, saudaraku. Nah, kali yang kedua, Tuhan sendiri akan turun dari surga untuk apa? Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi lebih diutamakan. Tidak semuanya langsung bangkit, tapi orang yang percaya kepada Kristus lebih dahulu bangkit. Ada bedanya, saudaraku. Ya, ada kaceknya. Nah, saudaraku, sesudah itu kita yang hidup, bagaimana dengan yang itu yang mati, yang percaya kepada Yesus, dibangkitkan lebih dulu. Dan bagaimana dengan orang yang masih hidup, seperti saat tiba-tiba Tuhan datang, dikatakan kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama. Diangkat bersama-sama. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebenarnya ini yang pernah saya katakan pada zaman dahulu. Awal-awal datang ke Purwokerto, pada waktu hari terakhir, pada waktu hari kiamat, Tuhan akan turun ke bumi. Dikatakan Tuhan akan turun dari surga dan kita akan terangkat, kita akan naik. Jadi ketemunya di mana? Karena kita tidak akan menempati dunia ini, ya, yang harus semua sarana prasarana yang berbayar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketemunya di awan-awan. Tuhan turun, kita naik. Kalau pada waktunya Tuhan yang naik duluan, ketika Tuhan sudah di surga, ketika Tuhan sudah di atas, Tuhan sudah di tempatnya, dia turun lagi dan kita naik. Bayangkan saudara, langit baru dan bumi baru sedang terjadi. Ketika Tuhan turun, kita naik, ya. Bumi dan segala isinya hancur, musnah. Dan langit baru dan bumi baru turun dari surga. Wah, saudaraku, luar biasa, semua serba baru, ya. Tapi istri tidak pernah baru. Saya hanya mau mengingatkan, ketika langit baru dan bumi baru, Yesus turun dari surga
menjemput kita semua, dan kita yang masih hidup terangkat ke surga, kita yang sudah mati bangkitkan duluan, kita akan bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi jika punya iman yang sama, ya. Dan kita akan ketemu dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan satu hal yang tidak pernah ganti adalah istri. Ya, oh, dia istriku. Di surga nanti ya dia istriku. Gak akan ganti. Ya. Di sini, ya. Karena apa? Ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, dia punya wajah yang sama, tidak ganti. Ya. Orang mengenali kebangkitan Yesus, Yesus yang hidup dikenali oleh para muridnya. Ketemu, reuni sudah. Ya, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Menyongsong Tuhan di angkasa, demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Itu menyenangkan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tidak ada sesuatu yang lebih menyenangkan ketika kita berada bersama-sama dengan. Oleh sebab itu saya mengingatkan saudara, sebelum Tuhan datang, pastikan pasangan saudara ada bersama-sama satu area sepaham dengan saudara. Ketika saudara Tuhan datang, saudara berangkat, jangan sampai pasangan saudara ketinggalan. Ketika Tuhan datang, saudara terangkat, jangan sampai anak-anak saudara ketinggalan. Jangan sampai saudara melenggang sendiri ketemu Tuhan. Ya, pastikan saudara bersama dengan pasangan saudara, bersama anak-anak saudara, pergi kepada Bapa di surga. Satu area, kumpul. Haleluya, haleluya. Suci, suci, suci. Saya. Ya. Kudus, kudus, kudus. Di sana memuji nama Tuhan. Oke. Percaya Yesus pasti selamat. Percaya Yesus pasti selamat. Saya katakan sekali, percaya Yesus yang telah mati telah bangkit dari antara orang mati. Yesus yang mati dikuburkan. Pada hari yang ketiga dari kematiannya, dia bangkit dari antara orang mati. Dia naik ke surga, dan hari ini kita peringati. Jika kita percaya akan hal ini, kita selamat. Karena keselamatan kita untuk dapat tempat di surga tidak bisa kita bayar dengan harga seberapa yang kita miliki, karena tidak akan terbeli. Yesus sudah memberikannya dengan cuma-cuma bagi kita yang percaya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, hidup di surga, di rumah Bapa. Pastikan saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika saudara masuk rumah baru, saudara pastikan bersama dengan pasangan, bersama dengan anak-anak saudara, hidup surga di rumah Bapa. Nah, saudaraku, ada sukacita. Ini menggambarkan sukacita. Ya, walaupun pada waktu kenyataan di dunia, pada waktu kita mengambil gambar ini, ya, apa yang terjadi di dalam hati tidak ada orang yang tahu. Tapi ketika kita mendengar bahwa Yesus akan datang kembali, kita percaya dengan sukacita, kita menantikan Tuhan bahwa janji Tuhan yang teruji itu pasti tergenapi. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan segera menolong kehidupan saudara. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, Ia tidak akan menunda-nunda pertolongan itu kepada hidup saudara. Saudara, jika Tuhan yang menolong hidup saudara, tidak ada yang bisa yang menghalang-halanginya. Jika Tuhan yang berkehendak, tidak ada yang bisa membatalkan. Jika Tuhan sedang berfirman,
Dan ketika firman-Nya itu bekerja tidak akan kembali dengan sia-sia. Aku akan datang kembali menjemput saudara dan saya. Apa kita siang hari ini? Amin. Tak perlu risau, tetap ada sukacita. Hari ini mau hari esok, kita tetap sukacita. Satu area dengan Tuhan, satu area dengan orang-orang yang kita kasih, dan satu area dengan keluarga kita. Asalkan kita percaya kepada Tuhan, Ia akan segera bertindak menolong kehidupan saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami tetap bersyukur bahwa Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang setia dengan janji-Mu, bahwa Engkau sedang mempersiapkan mega proyek di surga. Ketika proyek itu sudah selesai dan Engkau akan datang kembali turun dari surga untuk menjemput orang-orang yang percaya. Orang-orang yang mati di dalam Kristus, dia akan dibangkitkan lebih dahulu. Dan orang-orang yang masih hidup, yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan diangkat ke surga. Dia angkat menyongsong di awan-awan. Dan Yesus turun dari surga menjemput kita semua. Jika hari ini kita percaya, aman dan tentramlah hidup saudara. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa kami memegang janji firman-Mu hari ini. Kami pegang dan kami simpan dalam hati, dan kami siap untuk menikmati hari-hari yang baru bersama dengan Tuhan. Yang percaya bahwa berkat Tuhan itu akan selalu baru setiap hari bagi orang yang percaya. Katakan amin. Amin. Puji Tuhan, biarlah kita selalu terkoneksi dengan baik dengan Tuhan. Karena dengan demikian kita menjadi satu kode area dengan Tuhan. Tinggal di rumah Tuhan sungguh sangat menyenangkan. Kita akan memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan kita tundukkan kepala, kita berdoa lebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk berkat di siang hari ini melalui firman-Mu yang kami boleh terima. Dan sekarang kami akan memberikan persembahan buat pekerjaan-Mu di tempat ini. Kiranya Kau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Tuhan memberkati pekerjaan, segala aktivitas, setiap mimpi, setiap angan-angan mereka, setiap kerinduan mereka. Tuhan tahu yang terbaik buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yesus hidup, Dia bangkit, yang naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, bangsa dibentangkan, kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup, Dia bangkit, yang naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, bangsa dibentangkan, kita jadi lebih dari pemenang. Kamu jadi lebih dari pemenang. Saya jadi lebih dari pemenang. Haleluya, puji nama Tuhan. Dia bangkit buat kita, naik menyediakan tempat buat kita. Saya persilakan untuk hambanya, barangkali ada yang mau disampaikan sebelum menutup ibadah. Saya minta Bapak Selamat untuk berdoa syafaat. Silakan maju ke depan. Bapak yang baik, kami bersyukur dan terima kasih
Terima kasih Tuhan. Engkau paling tinggi di atas nama bagi kami. Dan Engkau tidak sekali-kali meninggalkan kami. Pagi ini Tuhan, kami boleh dikuatkan oleh firman. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau kembali akan datang kembali untuk menjemput kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah Kau utus untuk menyampaikan kebenaran firman pada pagi ini. Biar firman-Mu Tuhan boleh tertanam dalam hati kami melalui kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami selalu Tuhan ingat akan firman-Mu dan kami siap melakukan firman-Mu. Berkati dalam pelayanannya hamba, berkati dalam keluarganya, dan berkati kami sedang jemaat-Mu yang mendengar firman pada pagi ini, agar kami selalu siap Tuhan, dan kami selalu terhibur dengan firman-Mu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau juga memberkati para pelayan-pelayan-Mu yang membantu dalam pelayanan di sini. Tuhan, kalau Engkau telah panggil kami untuk melayani Engkau, mari Tuhan, Engkau memberi kekuatan hikmat yang dari surga. Biar dalam pelayanan kami Engkau yang dimuliakan dan Engkau yang dipuji. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain, mungkin mereka dalam kesusahan. Tuhan selalu menghibur kami. Dalam kelemahan Tuhan selalu memberi kekuatan pada kami. Kalau ada di antara kami yang sakit, Tuhan tidak akan membiarkan kami tergeletak, tapi Tuhan selalu menguatkan kami dan menyembuhkan kami. Tuhan selalu menghibur kami semua jemaat sidang jemaat di sini ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat-Mu semuanya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu mendengar doa-doa kami pada pagi ini, dan kami percaya pada pagi ini Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintahan kami yang ada. Tuhan, berkati para pemimpin bangsa ini ya Tuhan, dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan selalu menyertai, dan kami tahu Tuhan, Engkau yang memimpin mereka. Engkau yang memimpin mereka, dan Engkau ya Tuhan selalu memberi hikmat yang baik, sehingga kami bangsa ini boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami percaya, jika sebentar kami tinggalkan tempat ini, kami tidak akan sia-sia datang pada pagi ini untuk mendengar firman. Kami percaya Tuhan Kamu atas kami melimpah pada pagi ini, karena iman kami di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama-Mu pagi ini kami berdoa. Bapa di surga, kami memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami memberkati Presiden kami, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Kami memberkati pemimpin kami, Bupati kami Banyumas, Bapak Husin dan wakilnya. Tuhan memberkati hidup mereka, Tuhan memberkati kesehatan mereka. Diberi kekuatan untuk memimpin bangsa kami dan kota kami. Memberkati kota kami dengan segala damai sejahtera surga turun ke bumi. Terima kasih Bapak di surga. Saudaraku, marilah kita pulang dengan membawa berkat Tuhan. Dalam berkat nama Yesus, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dalam berkat nama Yesus.
Tuhan memberkati engkau. Amin. Tuhan melindungi engkau. Yes. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Yes. Tuhan memberi engkau kasih karunia. Yes. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan Tuhan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dalam berkat nama Yesus diberkati hidupmu, diberkati keluargamu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pasanganmu, diberkati istrimu, diberkati suamimu, diberkati anak-anakmu, dan seisi rumahmu dengan berkat-berkat yang baru di dalam Tuhan Yesus. Diberkati pekerjaan, diberkati usahamu, diberkati warungmu, diberkati jendelamu. Hari kemarin, hari ini, bahkan hari esok, Tuhan sanggup membuat pekerjaanmu mengalami keberhasilan dan keberuntungan. Karena orang yang bersama dengan Tuhan, hidupnya tidak akan pernah sia-sia. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya katakan Amin. Amin. Kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus memberkati hidup saudara dan selamat bertemu kembali dengan keluarga yang ada di rumah. Shalom.